Selamat malam sahabat PMI. Kita jumpa lagi pada acara ngobrol bareng penuh inspirasi, ngopi di Gerai PMI Provinsi Lampung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, sahabat-sahabat PMI di mana saja berada yang sudah melihat, menonton dan like dan subscribe untuk channel ini. Pada malam ini kami kedatangan tamu yaitu Pak Sumianto, Kabid PB dan Yankesos PMI Provinsi Lampung. Selamat malam Pak Yanto. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Begitu juga saya mengharapkan rekan-rekan sahabat PMI semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Gini Mas Yanto, kami pernah mendengar atau melihat di PMI ini ada satu program ya, program pertama. Nah, singkatan dari pertama ini apa ini kira-kira Mas Yanto? Ya, terima kasih Pak Ujang. Sebelumnya mohon maaf saya menyapa dulu sahabat-sahabat PMI di seluruh Indonesia. Selamat malam. Terima kasih Pak Ujang. Kami diberi kesempatan untuk bisa hadir di podcast ini, ngobrol penuh inspirasi PMI Provinsi Lampung. Mudah-mudahan obrolan kita ini nanti lebih bermanfaat. Insya Allah ya mudah-mudahan. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Ujang tadi, apa sih panjangan dari pertama? Ya. Begini Pak Ujang, jadi di PMI itu ada beberapa bidang ya. Salah satunya adalah bidang penanggulangan bencana. Kebetulan saya dipercaya untuk mengampu bidang tersebut. Dalam bidang penanggulangan bencana yang saya bidangi, kami dari PMI Provinsi Lampung mendapatkan dukungan program dari kerjasama PMI dengan American Red Cross ya. Nah, American Red Cross ini kita singkat dengan AMCROS biasanya. Kemudian nama programnya adalah program pertama ya. Panjangan dari program pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat. Oh, jadi pertama ini bukan ke satu ya berarti? Bukan Pak. Saya kira pertama nanti ada kelanjutan kedua, ketiga, berarti ini adalah merupakan singkatan ya? Iya. Singkatan dari apa tadi? Pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat. Pengurangan terpadu risiko berbasis masyarakat. Jadi mungkin itu sahabat PMI semua. Saya juga menyangka tadi itu pertama ada kedua gitu. Ternyata ini satu singkatan. Yang identik ya. Jadi mungkin nambahkan sedikit Pak Ojang. Jadi sebelum singkatan yang digunakan sekarang, sebelumnya juga ada nama singkatan lain, yaitu KBBM misalnya sebelumnya, kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat ya. Itu, dan terakhir ada tematiknya adalah pertama DAS. Nah, itu kelanjutan ya. Daerah sungai ya. Gitu. Nah, jadi ini yang untuk pertama nih Mas Yanto. Untuk pertama ini dilaksanakan sejak kapan ya? Sejak kapan dan di mana lokasinya? Ya. Kalau boleh tahu ini. Program pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat atau pertama ini yang kerjasama PMI dengan American Red Cross itu pertama kali Provinsi Lampung melaksanakannya pada tahun 2018, itu pada tahap 1 2018-2019 ya. Nah, itu kita ada di 2 kabupaten Pak Ujang. Kabupaten yang pertama adalah Kabupaten Tanggamus dan ya. Kabupaten Lampung Barat ya. Jadi ada 2 kabupaten. Nah, itu terdiri dari tersebar di beberapa desa atau pekon apa? Berapa, maksud saya ada tersebarnya di berapa desa itu? Ya, untuk yang tahap pertama di Kabupaten Tanggamus itu ada 3 desa atau kalau di sini disebutnya pekon di Kabupaten Tanggamus. Jadi ada pekon Sukamulya, kemudian pekon Tanjung Agung dan pekon Karanganyar ya. Sementara kalau di Lampung Barat, Kabupaten Lampung Barat itu ada pekon Suwo, Bandar Negeri Suwo dan Pekon Ujung gitu Pak. Pekon Ujung ya. Masing-masing ada di 3 desa. Nah, sekarang ini untuk penentuan desa itu atau pekon, kira-kira apa
sehingga desa itu terpilih sebagai lokasi pelaksanaan program. Jadi di sini program pertama yaitu apa tadi? Pengurangan resiko berbasis masyarakat. Berarti kan desa itu beresiko, Ya. ada resiko. Nah, kira-kira resiko apa saja yang bisa terpilih sehingga menjadi lokasi programnya? Ya, jadi salah satu atau beberapa kriteria untuk pemilihan desa atau pekon sebagai wilayah program, yang pertama adalah memang wilayah itu, desa itu adalah desa yang berisiko terhadap ancaman bencana, jadi memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Kemudian juga tingkat kemiskinan seperti itu adalah tinggi seperti itu, Pak. Kemudian akses-akses yang lain yang terbatas, sehingga harapannya dengan adanya program ini kapasitas desa dan masyarakat di situ bisa meningkat, Pak. Oh gitu. Nah terus melibatkan siapa saja program ini? Apakah hanya unsur-unsur PMI? Apakah ada masyarakat atau ada lembaga-lembaga sosial misalnya? Ini kira-kira siapa aja nih? Jadi tadi pemilihan desa atau pekon. Kemudian di desa atau pekon sendiri PMI merekrut, Pak, namanya SIBAT, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Nah, unsur-unsur SIBAT ini bisa saja dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Pada prinsipnya adalah mereka yang ingin berpartisipasi dan membuat perubahan, terutama terhadap kapasitas pengurangan risiko bencananya, Pak. Seperti itu. Jadi terus banyak. Dari unsur itu disebut SIBAT. SIBAT, apakah ada kriteria yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin menjadi SIBAT? Ya, PMI pada dasarnya sih harapannya semua orang jadi SIBAT, Pak, ya. Itu. Jadi setiap individu, karena memang keterbatasan dari program, keterbatasan anggaran, sehingga masing-masing desa kita merekrut 20 orang. Nah, untuk persyaratannya pertama adalah minat dulu, Pak. Minat, kemudian tadi disampaikan adalah tokoh-tokoh masyarakat, ya minimal kalau pendidikan bisa SMP, mereka aktif di masyarakat. Karena kenapa kita harapkan mereka yang aktif di masyarakat? Karena mereka nantilah yang menjadi leading sector atau pionir dari penggerak di desa dalam upaya pengurangan risiko ini, Pak. Berarti gini ya, jadi seseorang yang beraksi pada saat terjadi bencana. Nah terus apa bedanya antara SIBAT dengan Korup Sukarela, KSR atau istilah lainnya? Gitu. Ini kan SIBAT Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Nah terus kalau pada saat terjadi bencana kan kita ngerahkan ada KSR, ada TSR. Apakah ini identik atau lain daripada itu? Ya, jadi kalau di PMI itu ada unsur namanya pengurus pegawai dan relawan, gitu. Nah, untuk relawan sendiri ada unsur-unsur dari PMR, ada KSR, ada KSR. Nah, untuk yang PMR ini ada di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Bisa disebut PMR Mula, PMR Madya, dan PMR Wira. Kemudian pada level KSR itu ada 2 kelompok, Korps Sukarela yang dibentuk oleh markas PMI di masing-masing kabupaten kota, dan ada Korps Sukarela yang dibentuk di perguruan tinggi, atau KSR unit mereka sebutnya, di perguruan tinggi. Kemudian ada kelompok lagi TSR, Tenaga Sukarela. Nah, Tenaga Sukarela salah satunya adalah SIBAT, seperti itu. Kemudian bisa juga unsur-unsur yang tenaga profesional, dokter, insinyur, perawat, atau kompetensi lain bisa menjadi TSR PMI. TSR PMI ya, berarti kita juga mengharapkan ya daripada masyarakat yang lain yang tidak masuk di dalam ini tetap berperan aktif pada saat terjadi bencana ya, dan bergabung ke PMI dengan sebutan TSR ya, TSR, Tenaga Sukarela. Nah sekarang seandainya ada seseorang ingin bergabung sebagai tenaga sukarela, misalnya dia di satu desa itu kebetulan dia bidan misalnya,
atau dia perawat di puskes. Karena kan sibat-sibat ini ada di desa. Nah, kebetulan misalnya seandainya atau ada unsur lain yang punya profesi tersendiri, profesi khusus ingin bergabung. Ini gimana ini kira-kira? Ya, pengalaman pengalaman program bahwa memang tadi kita sampaikan di awal bahwa sibat itu terdiri dari unsur-unsur masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat, bisa dari tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pekon atau aparat desa, tenaga medis. Nah itu sebagian besar mereka memang karena ditokohkan di masyarakatnya, ketika perekrutan sibat mereka lah yang sebagian besar menjadi anggota sibat karena punya pengaruh ke masyarakat seperti itu. Ya, soalnya gini, siapa sih yang mau ada bencana kan? Tetapi mereka kan ingin bersumbangsih tentunya dengan ilmu yang dimiliki. Nah maksud saya gini, kalau sibat kan sudah jelas direkrut. Nah seandainya mereka ingin bergabung, nah ini kemana harus melapor, apa daftar atau bagaimana? Tolong kami masukkan di tenaga sukarela misalnya ke PMI yang ada di sibat karena tingkat pekon, atau di kecamatan pengurus PMI kecamatan atau pengurus PMI kabupaten, sehingga dia terdaftar, sehingga pada saat terjadi bencana bisa dihubungi dan mereka siap. Ini gimana ini? Ya, sebenarnya ini sudah masuk ke bidang lain lah, bidang sukarelawan. Tapi nggak apa-apa saya menyampaikan bahwa sebenarnya PMI ini terbuka untuk siapa saja gitu, dari golongan manapun sesuai dengan prinsip dasar kita. Kemudian terkait dengan unsur-unsur tadi yang disebutkan, kalau ingin bergabung lah dengan PMI gitu Pak ya, dari para profesional katakan seperti itu bisa menghubungi PMI setempat Pak, di PMI kabupaten masing-masing. Ya. Kalau dia di desa mau bergabung dengan sibat, alhamdulillah. Maka seperti saya sampaikan, harapan kita sih semua orang jadi sibat. Mereka punya pengetahuan terhadap pengurangan risiko, bagaimana menghadapi bencana, sehingga kalau ada bencana mereka akan lebih siap. Harapannya setiap orang sih, kalau menurut saya bisa. Baik, kalau gitu itu dari segi tenaga ya. Nah sekarang program kerja pertama ini tentunya kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam program pertama ini? Di samping pembentukan sibat tadi ya, kalau sibat ini kan tenaga untuk dalam rangka menangani bencana kan. Nah, sekarang ada program-program atau kegiatan-kegiatan lain. Tujuan dari program pertama ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat yang rentan dan mereka tinggal di daerah yang berisiko, agar mereka memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menangani risiko tersebut sendiri. Minimal untuk diri sendiri ya? Untuk diri sendiri. Minimal untuk diri sendiri dan keluarga kan gitu. Nah, untuk menggerakkan program-program di desa, itu kan PMI perlu perpanjangan tangan Pak. Jadi tidak bisa dari provinsi atau pusat atau kabupaten, tapi perlu perpanjangan tangan di desa, makanya dari sibat. Nah, nanti sibat-sibat itulah yang harapannya akan menjalankan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko. Nah, sibat ini kita sudah setelah tadi direkrut, kita latih, kita bekali dengan pengetahuan tentang pengurangan risiko. Kalau kemarin ada COVID, kita juga ada pelatihannya tentang bagaimana tracing, tentang pengendalian COVID gitu ya. Kemudian dalam analisa kerentanan di desa, membuat peta desa, kerawanan perencanaan di desa, kegiatan-kegiatan mitigasi, itu dilakukan semua oleh sibat Pak. Jadi mereka lah yang melakukan program-program itu, PMI hanya mensupport, membimbing. Nah, harapannya setelah PMI selesai, karena keterbatasan anggaran kan tidak menampingi terus, harapannya sibat dan masyarakat setempat itu bisa melanjutkan secara mandiri. Nah, terus apakah ada pekerjaan fisik dalam rangka tentunya kalau tidak ada bencana, bukan penanggulangan bencana ya, kita bersiaga untuk menangani sehingga tidak terjadi bencana, apa bencana banjir, apa bencana longsor, atau bencana kekeringan. Apakah itu termasuk di dalam kegiatan ini?
tadi kita sebut programnya adalah pengurangan risiko Iya. terpadu, pengurangan risiko bencana terpadu berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana atau mitigasi ya, istilah kerennya. Jadi mitigasi ini ada dua jenis lah, ada yang struktural, ada non struktural. Iya. Nah, yang non struktural itulah yang kita melatih masyarakat, membantu menyiapkan SOP, bagaimana masyarakat mengkaji kerentanan kapasitas desa, membuat perencanaan, membuat peraturan-peraturan desa terkait dengan pengurangan risiko. Itu adalah upaya-upaya yang sifatnya non struktural. Kemudian ada juga mitigasi yang sifatnya struktural, yaitu sebagai contoh adalah saat ini di program pertama DAS kita masuk ke tahap 2 ini Pak, Tahap ya, 2 kerjasama ya, dengan tahap 2. American Red Cross. Iya. Itu ada di Kabupaten Tanggamus masih. Hanya saja kita sekarang ini punya temanya adalah program pengurangan risiko bencana terpadu berbasis masyarakat daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai. Iya, disingkat pertama DAS. Jadi kita bekerja di daerah aliran sungai. Itu ada 7 desa atau 7 pokon yang kita lakukan pembinaan. Ada namanya Pekon Srikaton, Pekon Pardawaras, Pekon Waikerap, Pekon Sedayu, Pekon Bangunrejo, Pekon Sukaraja, dan Pekon Kacapura. Nah, daerah ini memang setiap tahun itu terjadi banjir dan tanah longsor, Pak. Bahkan setahun bisa 2-3 kali kejadian banjir dan tanah longsor. Nah, untuk mengantisipasi atau untuk mengurangi dampak dari banjir atau tanah longsor, kita ada pekerjaan namanya mitigasi struktural tadi. Nah, saat ini mereka mungkin dalam minggu depan sudah mulai melakukan kegiatan pembuatan bronjong, Pak. Pembuatan bronjong untuk menahan longsoran dari longsor, ya. atas. Okay. Itu Pak pekerjaan fisik yang salah satunya dilakukan oleh teman-teman silat di desa. Masih di Tanggamus ya. Tanggamus, Mas. Apakah nanti ada lanjutan ke kabupaten lain apa bagaimana ini kira-kira, karena kan kalau di satu tempat saja mungkin tentunya ada kabupaten-kabupaten lain yang punya potensi sama dengan Tanggamus gitu. Ya. Ini apakah ada kira-kira ada rencana program ini ke kabupaten lain? Ya, kalau harapan dari kami pribadi sih sebenarnya harapannya semua desa atau semua kabupaten itu mendapatkan program gitu Pak ya. Hanya karena keterbatasan anggaran maka hanya dipilih 1 atau 2 kabupaten. Nah, untuk kedepannya kita belum tahu kabupaten mana yang akan dipilih kembali. Hanya saja memang untuk yang program pertama DAS tahap 2 ini kita memang belum selesai. Ada beberapa pekerjaan yang belum selesai karena ini kemarin kita terhalang oleh pandemi 1 tahun gitu ya, sehingga kegiatan kita tertunda 1 tahun yang harusnya sudah selesai Desember ini. Nanti kita akan perpanjang waktu. Ada perpanjangan waktu ya, berarti untuk menyelesaikan pekerjaan. Bukan hanya di dalam pertandingan aja nih Pak ya, berarti di dalam program kerja juga ada perpanjangan waktu nih ya. Jadi harapan sih bisa ke kabupaten lain mungkin yang punya kapasitas kerentanan juga tinggi gitu ya, sehingga mendapatkan pemerataan. Nah, terus berarti gini, mudah-mudahan masyarakat di sekitar ya yang bukan desanya terjangkau oleh program dapat termotivasi tentunya ya. Dengan melihat desa itu yang mendapat bantuan program atau tempat lokasi kegiatan program. Nah, paling tidak kan membangkitkan semangat daripada masyarakat desa itu untuk ikut andil di dalam program ini ya, tentunya yang berada di daerah aliran sungai atau di daerah pegunungan yang rentan ada bencana longsor gitu. Nah terus kalau kita bandingkan untuk yang pertama saja dengan yang DAS, kira-kira ini kalau yang pertama ini kan sudah selesai ya, dilanjut dengan yang langkah kedua. Tahap satu. Nah terus yang sekarang tahap 2 program DAS ya, daerah aliran sungai. Nah terus sampai sejauh mana ini ada nggak efeknya terhadap tetangga desa? Misalnya tadi sebut desa Sukamulya. Nah desa di sebelahnya atau tetangga desanya mereka menerapkan program ini nggak dengan swadaya masyarakat mereka? Tergerak tidak gitu?
Ya, ini contoh pengalaman kami ya di program yang lain Pak. Waktu itu programnya juga namanya Pertama, tapi dukungan dari Canadian Red Cross. Canadian Kita Red Cross, ada di ya. Kabupaten Tulang Bawang Barat. Itu di salah satu desa kita, yaitu desa Gunung Terang. Desa, kalau di sana apa namanya, Desa Gunung Terang. Jadi di beberapa desa di sekitaran Gunung Terang itu bergabung jadi Sibat, Pak. Oh, Jadi gitu. Sibat. Iya. Malah bergabung ke Sibat Iya. yang di Gunung Terang itu. Itu bagus. Mereka belajar, tapi juga hari-hari ikut berkegiatan dengan Sibat di desa. Iya. Harapannya sih mereka ketika di desanya ada bencana mereka bisa respon. Itu pengalaman. Kemudian pengalaman berikutnya yang di program Pertama tahap 1 itu contoh kasus adalah di Pekon Karanganyar, Pak. Karanganyar, ya. Saat itu yang seperti Bapak sampaikan tadi, kita punya kegiatan mitigasi struktural. Ya. Waktu itu kita membangun talut di pinggir sungai. Tanggul, ya. Tanggul di pinggir sungai untuk menahan banjir. Nah, setelah itu selesai, kemudian talut ini juga dilanjutkan oleh CSR. CSR menambah lagi Pak 200-an meter gitu. Nah, dari pengalaman itu desa sebelahnya yang bukan desa program Bukan kita, desa program. ada juga membuat Tanggul juga, Nah, ikut juga. Nah, harapannya sih memang desa-desa yang menjadi program kita itu menjadi percontohan lah. Iya, Memang nah, karena ini kan karena dukungan program jadi cukup biaya mahal. Harapannya sih memang dari pemerintah juga pemerintah tempat membentuklah desa-desa tanggul. Ya, tentunya kan kampung ini. itu yang maksud saya gini, termotivasi dengan swadaya masyarakat kan. Walaupun misalnya kalau dari program membuat tanggul hanya dapat 200 meter, masyarakat tergerak sehingga dari 200 itu bertambah menjadi 300 meter. Berarti kan termotivasi di dalam penanggulangan bencana gitu kan. Tambah juga Pak, terkait dengan pembuatan tanggul, talut ataupun bronjong itu yang dikerjakan oleh masyarakat, ini swadaya Pak, tenaganya. Tenaga Jadi, swadaya. Jadi tenaganya itu memang tidak dibayar oleh program. Oh, jadi masyarakat sendiri yang. Jadi program hanya menyiapkan material ya. Dan upah tukang. Iya. Untuk tukang intinya aja, tapi yang misalnya masyarakat Iya. tidak ya. Berarti kan semakin banyak desa yang dijangkau oleh program, berarti kan ini semakin bagus ini. Jadi kalau dulu kan ada pembangunan desa sehingga memotivasi masyarakat desa untuk bisa partisipasi. Gitu. Nah, baiklah kalau gitu. Terima kasih nih Pak Yanto. Sama-sama. Sudah berkunjung ke acara ngopi kami, berkenan di sini. Mudah-mudahan program pertama yang tahap pertama, program pertama dan tahap kedua bisa dilanjutkan ke tahap ketiga dengan program pertama lainnya. Amin. Terima kasih sahabat PMI yang sudah hadir menyaksikan podcast kami pada malam ini. Kami mohon untuk kelangsungan dari acara ini jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.